Halo geng, yaps, laut memang masih menyimpan banyak sekali misteri yang sulit dipecahkan hingga sekarang. Hamparan air yang sangat luas ini juga dikenal menyimpan banyak sekali monster-monster yang menakutkan. Di masa lalu, seorang perompak kerap membuat sebuah peta. Biasanya di beberapa bagian peta muncul gambar monster yang menakutkan. Dari peta ini banyak penjelajah samudra akhirnya percaya bahwa di laut hidup berbagai monster yang mengerikan dan siap membunuh siapa saja. Anyway, benar atau tidaknya anggapan itu masih menjadi pertanyaan hingga sekarang. Oke geng, berikut ini kita sajikan video tentang monster laut yang terkenal di era bajak laut. Berikut videonya. Mermaid. Ya, makhluk yang memiliki setengah wujud perempuan dan ikan ini sangatlah populer di dunia. Gambaran tentang putri duyung pada zaman pelaut tidak seperti yang ada di film-film seperti sekarang ya geng, yang dimana si putri duyung jatuh cinta pada manusia jika di darat bisa berjalan dan berkaki, tapi jika kena air akan jadi duyung kembali. Ada ribet banget hidupnya. Di era pelaut, putri duyung terkenal sebagai makhluk yang jahat geng. Ia selalu menggoda para pelaut, dan siapa saja yang tergoda akan menemui ajalnya. Kacau. Tak di darat, nak di laut. Ciwi-ciwi emang suka merusak laki-laki ya bos. Sekarapmu. Kocak. Tapi geng, ada banyak sekali cerita tentang manusia yang bertemu dengan makhluk ini. Dan berbagai video rekaman penampakan putri duyung yang bermunculan teori konstruksi konspirasi tentang putri duyung ini. Meski begitu, peneliti meragukan kebenaran kisahnya dan menganggap putri duyung itu sebenarnya hewan laut dugong. Polipus. Polipus memiliki arti berkaki banyak. Bos, kalau banyak selingkuhan itu namanya buaya. Hewan ini geng dinamakan dengan nama tersebut karena dipercayai memiliki kaki dengan jumlah yang banyak. Polipus merupakan seekor monster lautan yang digambarkan oleh Olaus Magnus. Ia merupakan seorang penulis dan pembuat peta yang hidup pada abad 15 Masehi di Swedia. Dalam bukunya yang berjudul Historia de Gentibus Septentrionalibus dan peta yang ia buat, Polipus digambarkan sebagai makhluk yang mirip dengan lobster yang sangat besar. Bahkan capitnya lebih besar dari ukuran manusia biasa. Wadaw! Sea Eagle. Sea Eagle merupakan makhluk menyeramkan yang terdapat di gambar peta zaman dulu. Monster ini banyak dilaporkan dalam beberapa penjelajahan laut. Pada era tersebut geng, jika berhasil menangkap makhluk ini dan mempersembahkannya pada raja, maka akan mendapat hadiah yang sangat besar. Sekarang si Eagle diduga hanyalah seekor ikan pari, dan ikan pari itu bukanlah anak durhaka yang dikutuk, yang membuat anak tetangga gue mimpi buruk. Kacau. Lah, kok ketawa lu, John? Iya bos, soalnya anak tetangga itu gue bos. Oh alah. The Stay Predator. Makhluk ini geng terdapat di dalam peta buatan Abraham Ortelius. The Stay Predator memiliki tubuh seperti ikan paus, tapi memiliki wajah yang mengerikan. Namun ternyata makhluk ini melawan makhluk-makhluk lainnya yang berbahaya bagi pelaut. Seperti kata pepatah, don't judge a book by its cover. Paten kan bahasa Inggris gue? Terserah. Yang berarti monster ini sangat aman dan friendly bagi pelaut. Babi laut. Babi laut di sini bukan seperti babi laut yang seperti kita lihat di pantai ya geng, yang jika terkena durinya harus dikencingi. Tapi babi laut digambarkan oleh pelaut memiliki tubuh yang besar berkepala mirip babi, bertaring dan juga kaki menyerupai naga dan terdapat beberapa mata di tubuhnya. Makhluk ini dikabarkan hidup di laut utara di atas Jerman. Badak laut. Badak laut merupakan makhluk besar yang digambarkan menyerupai kuda laut namun dengan kepala mirip badak.
dan berukuran raksasa. Monster ini bahkan sanggup memakan seekor Polypus dan tidak takut dengan lingkaran, geng. Hai. Good thing we're all wearing our anti-sea rhinoceros undergarments. Right, Squidward? Umibozu. Yaps, kisah monster ini terkenal sangat di Jepang, negara kakek, geng. Konon Umibozu tinggal di lautan dan suka membalikkan perahu bagi siapapun yang berani mengajaknya berbicara. Waduh, sombong amat. Monster ini, geng, disebut-sebut sebagai monster laut paling misterius karena hampir tak ada orang yang pernah melihat wujud jelasnya. Tapi menurut legenda Jepang, Umibozu merupakan perwujudan dari para biksu yang tenggelam di laut. Monster ini memiliki ciri-ciri besar, hitam, bulat kepalanya, sampai sini jangan mikir yang aneh ya, geng, dan anggota tubuhnya berkeluk-keluk menyerupai ular. Yaps, kondisi laut yang tenang dan cuaca yang bersahabat pastilah sangat disenangi pelaut. Namun cerita rakyat Jepang berbeda. Kondisi sangat tenang seperti ini bisa menjadi pertanda akan adanya Umibozu. Menurut suatu kisah, geng, jika marah, ia meminta para awak kapal untuk menyediakan suatu gentong yang kemudian dipakainya sebagai gayung untuk menenggelamkan kapal dengan guyuran air laut. Kacau! Untuk mengatasinya, ia harus diberi gentong tanpa dasar atau bolong. Bisa disimpulkan, geng, kalau jumpa monster ini jangan diajak bicara ya. Jika tidak, akan dibalikkan kapal kita. Tapi kalau lagi marah malah minta gentong, lalu diguyur kapal kita sampai tenggelam. Tapi bisa diakali dengan memberi gentong bolong. Kebanyakan minum air laut kayaknya, bos. Bisa jadi. Si Chimera. Di mitologi Yunani, geng, Chimera adalah seekor monster berkepala singa dan kambing dan berbuntut ular. Bijinya, bos. Asem, kudanil mungkin. Lalu versi lautnya, geng, Chimera digambarkan memiliki buntut naga dan kepala atau wajah menyerupai burung, lengkap dengan bulunya. Makhluk ini juga mengeluarkan asap di tubuhnya. The Sea Serpent. The Sea Serpent pada awalnya hanyalah sebuah mitos dari Norwegia. Lama-kelamaan mitos ini menjadi legenda dan semakin banyak pelaut bersaksi kalau mereka menjumpai monster ini di perjalanannya. Beberapa bahkan mengaku diserang oleh makhluk ini. Dalam hal ini, Olaus Magnus mendeskripsikan bahwa monster ini memiliki ukuran sepanjang 200 kaki dan lebar 20 kaki. Memiliki rambut sepanjang 1 hasta dari lehernya, bersisi hitam, mengkilap, dan matanya merah menyala. Wadaw! Jasconius. Monster Jasconius merupakan makhluk laut yang sangat besar. Karena ukurannya, ia pernah dianggap sebagai pulau oleh para pelaut zaman dahulu. Monster Jasconius awalnya diceritakan oleh Seth Brandon, seorang pendeta yang terkenal karena eksplorasi lautnya. Seth Brandon bahkan diabadikan dalam sebuah patung di Irlandia. Seth Brandon mengaku pernah mendarat di suatu pulau yang aneh. Saat menginjakkan kakinya, Seth Brandon sadar bahwa itu bukanlah pulau, namun seekor monster raksasa bersisik yang menyerupai pulau. Tapi bos, yang kuning-kuning kayak ikan mas ada sedikit cabai mengambang di sungai apa ya, bos? Itu lain lagi, John. Kraken. Kraken merupakan salah satu legenda monster laut paling terkenal di dunia. Kraken digambarkan sebagai monster raksasa berwujud gurita ini juga diyakini oleh hampir seluruh bajak laut di dunia. Menurut legenda, Kraken diyakini mampu menghancurkan kapal. Jika gagal menyerang kapal, Kraken tersebut akan berenang berputar-putar di sekitarnya, menciptakan pusaran yang dahsyat untuk menyeret apapun ke dalam lautan. Wadaw! Yaps, itu saja video yang kita berikan tentang monster laut di era bajak laut. Jika ada yang ingin ditambahkan, tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.